Jakarta dibayang-bayangi peningkatan kasus corona yang sangat signifikan. Lonjakannya kemungkinan besar bisa sangat tajam. Kalau Anda tadi sudah mendengarkan sebelum segmen ini ataupun sebelum jeda, sudah melihat bagaimana sampai mikro lockdown itu dilakukan di wilayah Cilangkap, Cipayung, Jakarta Timur. Kemudian juga bagaimana dengan kemungkinan-kemungkinan di daerah-daerah lain. Mengingat pada masa Lebaran kemarin, banyak sekali masyarakat yang tidak taat dan juga mengabaikan protokol kesehatan. Tetap mudik, tetap berkumpul. Sehingga kemudian tercipta klaster-klaster yang seperti sudah kita dengar belakangan ini. Ada yang menyebut klaster keluarga yang semakin banyak ataupun semakin luas rentangannya. Ada juga yang menyebut sebagai klaster silaturahmi. Untuk bisa membahas hal ini tentunya sudah hadir di samping saya dan juga nanti bergabung lewat daring. Yang pertama adalah Dr. Faisal Yunus selaku dokter ahli paru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dokter. Malam. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, selain Dr. Faisal Yunus yang menemani saya, nanti kita juga akan bahas apakah memang betul ada varian baru, varian lokal, varian Indonesia. Karena memang kabarnya mulai April lalu sudah ada varian baru di tanah air ini. Kita juga akan mengetahui bagaimana kebijakan dari pihak pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk bisa menanggulangi lonjakan kasus ini, termasuk juga mempersiapkan diri adanya mikro lockdown di berbagai daerah di ibu kota. Sudah hadir bersama kita setidaknya bergabung juga via daring. Ini merupakan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Bang Ahmad Riza Patria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bang Riza. Selamat malam, Assalamualaikum, Putri. Baik, Bang Riza. Semua, serta narasumber lainnya. Sebelumnya mohon maaf lahir batin, Bang. Maaf lahir batin semuanya, makasih. Baik, Bang Riza, ini sepertinya bisa jadi raport merah, bisa menjadi hal yang menyedihkan juga kalau kita dengar tadi ada beberapa daerah yang bahkan warganya itu sampai terdeteksi ratusan, tadi sudah kita laporkan mencapai angka 104 warga di sana positif terjangkit corona. Nah, ini kedepannya ada kemungkinan juga, Bang Riza, bukan hanya di wilayah itu, bukan hanya di wilayah Cipayung Cilangkap di Jakarta Timur, tapi juga mungkin merembet ke wilayah-wilayah lainnya akibat mereka banyak yang tidak mengindahkan peraturan, tetap mudik dan juga tetap bersilaturahmi, berkumpul begitu tanpa adanya protokol kesehatan. Bagaimana pihak Pemprov DKI Jakarta menghadapi hal ini? Ya, Putri, sebagaimana sudah sering kita sampaikan di berbagai kesempatan, mulai dari Pak Presiden, para Menteri, Pak Gubernur semua, para Satgas Pusat, bahwa kita harus hati-hati waspada terkait dengan liburan panjang. Ya. Terakhir kita masuk liburan mudik atau liburan lebaran, sudah berbagai upaya kita lakukan dalam rangka mengurangi potensi penyebaran. Namun demikian, sekalipun sudah cukup baik ya penanganannya dalam rangka mengurangi arus mudik dan arus balik, tapi masih ada juga yang terpapar ya. Menurut data yang kami terima, itu pada 22 Mei sudah ditemukan setidaknya ada 167 klaster keluarga. Dan kemarin pada tanggal 24 Mei itu dengan 686 PCR, hasilnya ada 104 yang positif. Dan semuanya sudah dilakukan rujukannya ke Wisma Atlet. Jadi total kasus positif hari ini 25 Mei 2021 itu sudah mencapai 483 kasus. Jadi memang kita harus berhati-hati dalam seminggu ke depan ini kita akan lihat apakah dampak daripada arus balik, arus mudik itu signifikan nanti dengan data fakta nanti akan kelihatan dalam seminggu ke depan ya, mengingat mudik arus balik itu mencapai puncaknya di beberapa hari yang lalu di 1 minggu dan seminggu depan bahkan sampai 2 minggu baru akan kelihatan hasilnya. Tentu kita berharap tidak terjadi peningkatan kasus di wilayah DKI Jakarta. Baik. Juga dampak daripada masyarakat yang tidak patuh taat, sebagaimana sering kami sampaikan, diantaranya tetap saja melakukan silaturahmi atau kunjungan lebaran di beberapa lingkungan masyarakat. Memang tradisi ini sangat kuat dari lainnya, sehingga tetap saja dilakukan kunjungan lebaran ke rumah-rumah secara bergantian-gantian sehingga timbul kejadian seperti yang ada di RT RW di Cilangkap. Mudah-mudahan tidak terjadi di RT RW lainnya, sekalipun ada beberapa yang lain juga sempat terjadi.
Jadi sekali lagi pada masyarakat mohon semuanya memperhatikan apa yang menjadi himbauan, saran, permintaan, rekomendasi daripada pemerintah untuk dapat diperhatikan. Karena semua perintah kebijakan yang diambil oleh pemerintah berdasarkan fakta dan data juga telah dikonsultasikan dengan para ahli, para epidemiologi, Satgas Pusat, para menteri dan semua yang terkait. Jadi sekali lagi mohon kita hati-hati. Baik, berbicara mengenai epidemiolog, tadi Bang Risa sudah menyinggung, juga sudah bergabung dengan kita, yaitu tentunya Pak Diki Budiman, selaku epidemiolog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam waktu Indonesia, Mas Diki Budiman. Waalaikumsalam, selamat malam. Baik, Mas Diki, bagaimana mengamati apa yang terjadi di Indonesia beberapa pekan, tentunya sekitar sepekan 2 pekan setelah Lebaran ini, kemudian banyak klaster-klaster keluarga atau mungkin kalau kita lebih luas lagi menyebut klaster kampung, karena banyak sekali warga di daerah tersebut, kampung tersebut, RW tersebut kemudian terjangkit menjadi positif corona karena kebiasaan yang mereka lakukan selama masa Lebaran, Mas Diki. Ya, ini sebetulnya fenomena yang sudah bisa kita prediksi, terutama menjelang tahun kedua ini, di mana kita menghadapi situasi yang jauh lebih serius ya. Bukan hanya karena tingkat kematangan dari pandemi kita ya, yang sudah 1 tahun ini dalam level penularan komunitas ya. Kalau bicara level penularan komunitas ya, jadi tidak akan kaget dan tidak usah heran bila apa yang saat ini ditemukan, tadi Pak Wagub sudah menyampaikan, ya itu memang akan terjadi. Dan bukan hanya di Jakarta, di semua wilayah di Indonesia. Dan ini adalah satu satu pesan penting ya, bahwa potensi ledakan kita dalam 1-3 bulan ke depan ini terutama harus diantisipasi di level komunitas, karena pertama adalah bahwa 80% dari penduduk kita ini memang tidak akan datang ke fasilitas kesehatan ketika sakit. Jadi ketika misalnya ada satu pemeriksaan yang lebih bersifat lebih intens ya di satu lokasi dan dalam ini di wilayah, itu bukanlah aneh bila kita menemukan kasus-kasus yang lebih banyak. Dan adanya peningkatan kasus yang saat ini terjadi tidak hanya di Jakarta atau beberapa daerah juga terlihat, itu adalah satu fenomena puncak gunung es yang didorong oleh banyaknya kasus ini di masyarakat sebetulnya, di rumah-rumah. Dan untuk diingat bahwa bahkan dari setiap epicenter ya, dari setiap negara yang mengalami lonjakan dan mengalami situasi pandemi yang serius, yang bahkan pada negara yang saat ini pandeminya terkendali sekalipun, klaster rumah tangga ini menjadi selalu dominan dan paling sering ya paling utama ditemukan dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Nah, inilah sebabnya sekali lagi penting sekali untuk di wilayah ya, deteksi dini, penjangkauan atau kasus di rumah-rumah dan wilayah pemukiman ini harus lebih ditingkatkan dalam rangka antisipasi kita mencegah meluasnya dan meledaknya kasus lebih besar lagi. Baik, deteksi dini, penjangkauan harus lebih ditingkatkan. Mungkin nanti Bang Risa bisa berikan kebijakan ke depannya mengenai hal ini tentunya. Termasuk juga soal penularan komunitas. Dr. Faisal mungkin bisa berikan pandangannya juga mengenai hal ini. Kami akan segera kembali setelah jeda.